Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil liqa'i bi rabbid dayyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah ya Alim, sadaqallahul azim. Wa ba'd, yang saya cintai, yang sama-sama kita hormatkan, sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para habaib, para ajengan, para asatid, para tuan guru, wabil khusus guru kita bersama yang kita muliakan, Al-Habib Novel Al-Attas, yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Zain Al-Idrus, Al-Habib Salim Al-Kaf, Al-Habib Rizki Al-Gadri, Al-Habib Dia bin Syahab. Kita doakan habaib kita, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi mereka, Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah subhanahu wa ta'ala gampangkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang kita cintai, wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait, al-ustad Antis Sutisna selaku pimpinan majlis Ibnu Yaman, dan seluruh para anggota-anggota majelisnya, para asatid yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi kita doakan, kita mintakan kepada Allah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu Lailatul Jum'ah. Kita mintakan kepada asatid kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa cinta dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan langkahnya di dalam mensyiarkan agama baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya cintai, para aparatur pemerintah, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Bapak Ujang Azmudin. Kita doakan mudah-mudahan menjadi Bapak Kepala Desa yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, taat kepada syariat Allah, taat kepada syariat Nabi, taat kepada aturan-aturan Allah dan ulama serta Nabi, dan cinta kepada Islam serta cinta kepada masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah, satu kemuliaan, satu kenikmatan, yang mana kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh umat-umat terdahulu, hanya Allah khususkan kepada siapa? Kepada kita selaku pengikut dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada nikmatul iman dan Islam yang wajib kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, nikmat yang paling besar kata ulama selain nikmatul iman dan Islam adalah Allah jadikan saya dan kalian sebagai pengikut manusia yang mulia, yaitu pengikut Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan oleh baginda Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik masa adalah masaku, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya masa
adalah waktu, zaman, dan keadaanku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelahnya. Wa khairul ahli baiti, dan sebaik-baiknya keluarga adalah keluarga. Wa khairul ashabi, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatku. Wa khairul ummati, dan sebaik-baiknya umat adalah umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara-saudara, patut kalian kita bersyukur kepada Allah, saya dan kalian, bertahmid, bertasbih, bertamjid untuk mengagungkan Allah, karena pada malam hari ini Allah masih jadikan kita sebagai umat yang mengikuti daripada langkah baginda Nabi besar Muhammad. Disebutkan di dalam riwayat yang sudah masyhur, yang sudah dikenal, sebagaimana disampaikan oleh para mubaligh, sudah kita mengetahui bagaimana tentang keutamaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, yang mana Allah juga menguatkan tentang Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, ma faratna fi kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang aku alpakan di dalam Al-Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Di antaranya tentang kemuliaan umat baginda Rasulullah, Allah ukir, Allah sebutkan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa dalil umat Nabi Muhammad kemuliaannya? Faqala ta'ala, Allah berfirman, kuntum khair ummati, kalian adalah sebaik-baiknya umat, bukan umat terdahulu. Ini ayat bukan umat terdahulu yang dibicarakan. Ini ayat bukan berbicara tentang umat Nabi Adam alaihissalam, bukan berbicara tentang umat Nabi Idris alaihissalam, bukan berbicara tentang umat Nabi Musa alaihissalam, bukan berbicara tentang umat Nabi Isa alaihissalam, tetapi ini ayat berbicara tentang umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Tetapi kebaikan umat ini tidak sampai di situ saja, bisa menjadi umat yang baik, bisa menjadi ummatul marhumah, bisa menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah kalau kamu menjalankan dua perkara ini. Apa yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf, engkau mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo sholat, ayo zakat, ayo ke majelis taklim, ayo berjamaah, ayo makmurkan masjid. Apakah setelah kita menyeru kepada yang baik kita menjadi umat yang baik? Tidak, belum. Ada bagian yang kedua yang engkau harus penuhi. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, cegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah engkau menjadi umat yang baik dengan engkau menyeru kepada kebaikan, dengan engkau mencegah daripada kemungkaran, sehingga engkau termasuk orang wa tu'minuna billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak kepada yang baik, mencegah kepada hal yang buruk, dari hal-hal yang buruk, kemudian engkau baru mempunyai cinta kepada Allah. Dari cinta itulah kemudian engkau muncul rasa cinta, kemudian engkau semata-mata beribadah dan mengabdi kepada Allah hingga engkau menjadikan umat sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, itu di antara ayat yang berbicara tentang khususiyah, kemuliaan, kekhususiaan umat baginda Rasul. Apakah ada di dalam riwayat yang lain? Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam alaihi salam di dalam satu riwayat, waqa' fil riwayah wal kitab, telah ditetapkan terjadi di dalam kitab, ditulis oleh para ulama tentang riwayat ini. Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad disebabkan 4 perkara. Makanya ini Nabi Adam sampai iri kepada kita semua. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama,
yang membuat aku iri kepada umat Muhammad ketika aku berbuat dosa satu kali, aku langsung dikeluarkan oleh Allah dari kenikmatan yaitu surga menuju tempat yang hina yaitu dunia. Sedangkan kalian umat Muhammad siang, pagi, sore, malam lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ghaflah, lahun, lupa, lalai kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, selalu berbuat kesalahan kepada Allah. Tetapi jikalau kalian mati, di dalam hati kalian ada walaupun sebesar biji atom atau sebesar biji sawi, ada keimanan di dalam hatimu, ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang hidup dan terbit di dalam hatimu, walaupun engkau mati di dunia yang hina dan fana ini, engkau akan dibawa kepada kenikmatan yang abadi yaitu surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia ikhlas mengucapkan kalimat itu, dia masuk surga. Ini diberikan kepada siapa? Kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama yang membuat aku iri, kata Nabi Adam kepada umatnya Muhammad. Kalau aku berbuat dosa, Allah keluarkan dari surga, sedangkan umat Muhammad walaupun ahli maksiat, ahli pendosa, mereka dari dunia dimasukkan ke dalam surga jika mereka bertaubat dan ada iman di hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua yang membuat aku iri kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berbuat dosa, ketika aku berbuat salah di dalam surga dalam keadaan memakai baju, Allah buka seluruh pakaianku sehingga tidak tersisa walaupun seutas benang atau seutas tali pun yang menutupi auratku, kecuali yang menutupi seluruh tubuhku kecuali bagian auratku saja yang ditutup oleh Allah. Seluruh tubuhku diperlihatkan oleh Allah gara-gara aku berbuat dosa satu kali. Sedangkan kalian umat Muhammad malam buat maksiat, siang buat maksiat, pagi buat maksiat, zuhur buat maksiat, asar buat maksiat, malam buat maksiat, subuh buat maksiat. Apa kata Nabi Adam? Kalian bermaksiat dalam keadaan telanjang, tetapi Allah masih mengizinkan pakaian supaya dipakai oleh kalian. Aku dulu berbuat maksiat kepada Allah, dibuka seluruh baju dan pakaianku hingga terlihat seluruh auratku kecuali bagian kemaluanku saja yang ditutup oleh Allah. Sedangkan kamu umat Muhammad, kamu bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah tidak haramkan pakaian untuk menutupi auratmu. Itu yang membuat aku iri kepada umat Muhammad. Yang ketiga yang membuat aku iri kepada umat Muhammad, bahwasannya dulu aku berbuat maksiat oleh Allah satu kali di dalam surga, aku dipisahkan dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umatnya Muhammad walaupun ahli maksiat, walaupun suka berbuat dosa, dia tidak pernah dipisahkan dengan keluarganya, dengan istrinya, walaupun dia ahli maksiat dan suka berbuat dosa kepada Allah. Adapun hal yang keempat yang membuat aku iri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berbuat dosa, Allah tidak terima taubatku sampai ribuan tahun aku menangis, bermunajat kepada Allah. Di dalam kitab Manhajus Sawi 200 tahun Nabi Adam alaihissalam, 300 tahun Nabi Adam alaihissalam menundukkan kepala malu kepada Allah atas maksiat yang satu kali dia lakukan. Menangis selama 200 tahun, minta ampun kepada Allah, tidak diterima taubatku, kata Adam, kecuali ketika aku berada di kota Mekkah saja. Tetapi kamu umat Muhammad, kamu berbuat dosa setiap detiknya, setiap waktunya. Kamu selama hatinya ikhlas dan tulus bertaubat kepada Allah, enggak nunggu harus ke Mekah, enggak nunggu harus ke Madinah. Di mana kamu bertaubat kepada Allah, mau di rumah, mau di jalan, mau di masjid, mau di manapun tempat kamu berdoa bertaubat kepada Allah, pasti Allah terima taubatmu semata-mata karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara-saudara,
Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan ini. Seorang Nabi Adam alaihissalam yang dijaga oleh Allah ucapannya, dijaga perbuatannya, masih merasa iri kepada umat Nabi Muhammad. Kamu dikasih cuma-cuma oleh Allah. Kamu tidak pernah minta ketika berada di kandungan ibumu, ya Allah jadikan saya umat Muhammad, ya Allah jadikan saya pengikut Muhammad. Kamu tidak pernah meminta itu semua. Tetapi ini qadarullah, ini takdir dari Allah, yang Allah menjadikan engkau semua, kita semua ini sebagai umat yang terbaik, umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita ini membuktikan atau membalas budi kepada Nabi Muhammad? Kita ini kalau membalas budi Nabi Muhammad tidak akan bisa. Walaupun kita ini dipotong, dicincang-cincang untuk mengorbankan diri kita kepada Nabi Muhammad, tidak akan bisa pemberian kita ini, walaupun nyawa kita, tubuh kita dicincang-cincang, tidak akan bisa membalas budi yang begitu besar yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengembirakan Nabi Muhammad, untuk bisa membuat Rasulullah tersenyum? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, bagi orang yang mengerjakan wasiatnya Nabi Muhammad. Apa wasiatnya Nabi Muhammad? Di dalam kitab Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Itu artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Tanbihul Ghafilin yang ngarang Imam Abul Lais As-Samarqandi. Di dalam kitab itu ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen membuat Nabi Muhammad tersenyum kepadamu, apa di antara perbuatan yang harus kita lakukan? Muru bil ma'rufi, kata Rasulullah, wa illam ta'malu bihi kullah. Ajaklah semua orang itu untuk berbuat yang baik, sekalipun kita belum bisa mengerjakan sepenuhnya. Ajak orang sholat jamaah, walaupun kadang-kadang kita ini meninggalkan sholat berjamaah. Ajak orang berpuasa 1 bulan penuh, walaupun terkadang kita meninggalkan 1 hari. Selama 30 hari itu kita ada bolong 1 hari. Walaupun kamu tidak bisa mengerjakan segalanya, ajak manusia untuk berbuat taat dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wanhau anil munkari wa illam tantahu anhu kullah. Dan cegah manusia untuk berbuat mungkar, dari perbuatan keji, dari perbuatan jahat, sekalipun engkau tidak bisa meninggalkannya. Oh, kamu bisa meninggalkan 1 kejahatan, tapi kejahatan yang lain kamu belum bisa meninggalkannya, maka kamu masih mendapatkan kewajiban untuk mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini 2 perkara di antara hal yang bisa membuat engkau, membuat Nabi Muhammad tersenyum atas perbuatanmu, dan inilah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saudara-saudara, di zaman sekarang ini, kalau nyuruh orang berbuat baik semuanya bisa. Betul? Betul? Nyuruh sholat, suruh ke masjid bisa. Nggak ada yang benci. Nabi Muhammad itu dibenci, kenapa? Karena beliau itu mencegah seseorang, orang-orang kafir Quraisy, untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ini termasuk wanhau anil munkar, cegah manusia dari perbuatan mungkar. Ini perbuatan mungkar karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah di alam semesta ini kecuali yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingganya orang-orang kafir benci kepada Nabi Muhammad, gak suka dengan Nabi Muhammad, meneror Nabi Muhammad. Kalau mengajak kepada kebaikan semua orang bisa. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ayo cintai ulama, bisa. Tapi untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang hatinya memang diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadilah kita ini semua orang, semua umat sebagai umat yang bisa membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan engkau bisa mengajak umat yang lain, masyarakat yang lain, orang-orang yang lain untuk berbuat baik kepada Allah dan meninggalkan daripada perbuatan yang keji. Ajak mereka untuk menjauhi maksiat. Ajak mereka yang anak mudanya supaya meninggalkan narkoba, meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan perbuatan yang keji, meninggalkan perbuatan yang mungkarat, dhalalat, sayyi'at. Kenapa? Kalau kamu ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, kerjakan ini semua. Ajak kepada kebaikan dan cegah manusia untuk berbuat yang keji dan mungkar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini, kalau kita ini mengajak kepada kebaikan, orang kafir nggak usik. Suruh sholat, biarin. Tapi kalau kepentingan mereka, kita cegah, kita obrak-abrik, taipan, cukong, 9 naga, mata-mata sipit yang bawa virus corona, itu kita larang dikit-dikit. Ini nggak lama lagi kalau ulamanya nggak bersatu, umat Islamnya tidak ikut arahan ulama, habaib, kiai, ajengan. Jangan mikir panjang lagi, gak lama Indonesia ini akan dikendalikan orang asing. Betul? Betul? Nyata atau tidak? Nyata. Coba kamu lihat video Maret di mana-mana. Punya siapa itu Maret? Punya orang kafir, punya cukong, pengangguran banyak. Ada yang mati kelaparan, mati kehausan. Siapa suruh kamu pilih si Inceng kemarin? Ada yang pilih si Inceng di sini? Ada yang pilih Inceng? Nggak ada, Beb. Kena serangan fajar. Habis. Makanya saudara-saudara, jadilah kamu umat Nabi Muhammad yang baik. Jadilah kamu umat Nabi Muhammad yang tulus. Bagaimana, Beb? Ikuti ulama, ikuti kiai, ikuti habib. Kalau kata habib, kamu jangan begini, jangan pilih ini, jangan pilih ini. Bukan habib itu, kiai itu ngambil duit dari pejabat yang dipilih, tidak. Daripada dia pilih si Inceng, kamu nanti mau bikin ikut acara di Monas, dibilang oh itu bibit radikal itu. Bibit radikal. Tapi kalau kamu ikut tahun baru, nggak apa-apa, bakar dingin kayak babi ngepet, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kepala negaranya, orang-orang di sekitarnya dikendalikan oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya kalian umat Islam, innamal mu'minuna ikhwatun, kalian bersaudara. Jangan beda kiai, jangan beda guru, jangan beda ormas, jangan beda majelis. Kalian musuh-musuhan. Oh majelisnya saya, nggak boleh dekat dengan majelis satu. Oh ustadznya saya, nggak boleh dekat dengan ustadznya itu. Oh anak buahnya saya, nggak boleh dekat dengan anak buahnya ustadz itu. Nggak boleh. Kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita ikuti ulama, arahan ulama, ikuti arahan Rasulullah. Sampaikan kebenaran, lawan kemungkaran. Jangan pernah takut, jangan pernah tunduk, jangan pernah engkau jadi anjing pemerintah. Jangan jadi anjing pemerintah. Tahu jadi anjing pemerintah? Kita itu wajib hormat kepada pemerintah. Kata Rasulullah, ta'atul amri ta'ati. Taat kepada pemerintah sama seperti taat kepadaku. Pemerintah yang seperti mana? Jangan pemerintah yang dibela oleh ngabalin. Ngabalin pakai sorban miring-miring bela pemerintah yang salah. Mau nasihatin Habib Bahar lagi. Ini kamu ini Said Bahar, Bahar. Kamu harus ini tahu. Kalau menentang pemerintah sama menentang Rasulullah, goblok, ngabalin. Kalau nggak belajar hadis, nggak belajar mustalah hadis, nggak belajar tafsir, jangan asal ngomong congornya. Pemerintah yang wajib diikuti seperti apa? Pemerintah yang taat kepada Allah, pemerintah yang taat kepada Rasulullah, pemerintah yang tidak merugikan Islam, pemerintah yang tidak berpihak kepada orang kafir, yang tidak bisa membangkrutkan negara, tidak merugikan rakyat, tidak cuma korupsi uang rakyat. Ada tidak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Kita wajib hormat pemerintah kalau pemerintah itu hormat kepada Allah dan kepada Islam. Betul? 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 Kalau
nanti bupatinya, gubernurnya, camatnya, desanya, siapapun presidennya, kalau hormat kepada Allah, wajib bagi kita untuk hormat kepada mereka. Betul? 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 Tapi kalau sudah camat, RT, bupati, lurah, siapa lagi gubernurnya, DPR-nya, menterinya, presidennya, membangkang kepada syariat Allah, membangkang kepada aturan Nabi, membangkang kepada ulama, mau diikutin apa tidak? Diikutin apa tidak? Diikutin apa tidak? Diikutin apa tidak? Ajak semua orang ikut ulama, ajak semua orang untuk berbuat baik. Habib, nanti saya dimusuhi. Habib, nanti saya dibunuh. Habib, nanti saya diintimidasi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalul jihad kalimatu hakim, wa fi riwayatin kalimatu adlin inda sultanin jahir. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama, bukan cuma ngangkat pedil, ngangkat senjata, ngangkat pedang, ngangkat golok, ngangkat samurai, tapi jihad yang paling baik, jihad yang paling agung, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan ucapan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kepada siapa? Kepada pemerintah, pejabat, pemimpin yang zalim kepada agama, kepada rakyat. Sampaikan kebenaran. Wahai anak-anak muda, kalau engkau ingin membalas jasanya Nabi Muhammad, ajak seseorang untuk berbuat baik dan cegah manusia untuk berbuat apa? Dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan pernah engkau takut, sampaikan kebenaran, lawan kemungkaran, lawan kezaliman. Kenapa saudara-saudara? Karena orang masuk surga itu tidak gratis. Orang masuk surga itu harus ada pengorbanannya. Para sahabat, mereka mati dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, dalam perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Mereka apa? Supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, kalau kamu ingin, kalian wahai umat Islam, ingin menjadi bagian orang-orang yang dekat dengan Nabi, ingin menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, ingin menjadi bagian orang-orang yang bisa dikumpulkan dengan para syuhada, yang bisa masuk ke dalam surga, maka jadikan kalian lisan kalian, tangan kalian, kaki kalian untuk berjuang di jalan Allah. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Kebenaran milik Allah. Allah yang punyai, Allah yang miliki. Kebenaran itu bagaikan matahari. Walaupun orang-orang yang musuhnya Islam itu pengen memadamkan cahaya Allah, tidak akan bisa, karena kebenaran itu bagaikan matahari, dan matahari kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, wahai anak-anak muda, kalian harus belajar. Wahai anak-anak muda, ikuti ulama. Wahai anak-anak muda, jangan sibuk dengan apa perkara-perkara yang lain. Wahai anak-anak muda, jangan sibuk dengan nongkrong. Bukan saatnya nongkrong sekarang. Bukan saatnya engkau foya-foya. Bukan saatnya kau mabuk. Bukan saatnya engkau berjudi. Bukan saatnya kau nyabung ayam. Habib, kita mabuk aja dulu, nanti kalau sudah tua baru tobat. Habib, kita buka aurat saja dulu, nanti kalau sudah tua baru tobat. Habib, kita melacur aja dulu, kalau sudah tua baru tobat. Saudara-saudara, syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya negara, baik buruknya bangsa, baik buruknya agama dipegang oleh anak-anak muda kalian. Kalau anak-anak mudanya cinta kepada ulama, anak-anak mudanya cinta kepada habaib, anak-anak mudanya cinta kepada ajengan, cinta kepada majelis ilmu, maka demi Allah, nanti saudara-saudara, di masa yang akan di masa yang akan datang, negara Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau agama dipimpin oleh orang-orang yang rusak, yang bejat, mengikuti orang Yahudi, pola pikir Yahudi, pakaian Yahudi, mabuk, menjudi, berzina, melacur, maka potong lidah saya kalau saya bohong. Nanti di masa depan yang megang negara, yang megang kursi kepemimpinan, orang-orang yang bejat, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang tidak suka dengan ulama, orang yang benci kepada ulama. Oleh karenanya, wahai anak-anak muda, jadilah engkau sebagai orang-orang yang menyampaikan lisan Nabi Muhammad. Jadilah engkau sebagai pedangnya Nabi Muhammad
karena semangatmu adalah semangat yang membara, maka jadikan semangatmu sebagai semangat dalam perjuangan untuk mensiarkan agama Allah dan agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zaman sekarang kamu lihat orang-orang zaman sekarang, kiainya, ustadznya, kalau ada anak muda ikut berjihad, ikut anak muda, ikut dengan ulama, apa kata dia? Udah, itu radikal, itu FPI yang begitu, itu ormas-ormas bayaran itu. Kamu jangan ikutin, itu iblis. Tahu iblis? Iblis itu nggak suka ngeliat orang ibadah. Jadi kalau ada orang yang benci sama FPI, apa namanya? Yang kenceng. Kalau nggak ada yang suka sama FPI siapa? Kalau ada yang nggak suka dengan FPI siapa? Kalau ada yang nggak suka dengan majelis ilmu siapa? Kalau nanti pemerintahnya nggak suka dengan ulama siapa? Pemerintah apa? Pemerintah apa? Kalau pemerintahnya nggak sholat, pemerintah apa? Kalau pemerintahnya nggak suka dengan Rasulullah, pemerintah apa? Nanti kamu yang bilang iblis. Adik-adik Intel di bawah. Tahu Intel? Indomie telur. Intel apa namanya? Intel apa namanya? Kalau menyampaikan kebenaran, kalau diintimidasi, kira-kira orang sini berani atau tidak? Kalau diancam mau dibunuh, diteror rumahnya, berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Jangan takut, mati itu sekali. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Beb, saya nggak ikut berjuang aja, Beb, di rumah aja, Beb. Walaupun kamu bikin rumah dibuat dari baja yang sekiranya orang nggak masuk, kamu tetap pasti maka tentukan usiamu ini yang muda, usiamu yang masih hidup, tentukan sebagai orang yang nanti mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara, terakhir saya kemarin ada lihat postingan di Instagram, postingan di Facebook. Ada orang mukanya kayak binatang, namanya Ade Armando. Tahu Ade Armando? Dari dulu itu jelek-jelekin Islam. Cuman sekarang ini polisinya bisa dibayar, betul? Ade Armando pernah bilang apa? Untuk apa pemerintah ini mengumpulkan duit, dana besar untuk para penghafal Al-Quran? Untuk apa hafal Al-Quran? Mayanfa kalau bahasa kita itu. Tidak ada manfaatnya, kata dia. Terus kata dia, untuk apa pergi haji? Itu dia di Armando itu. Terus yang terakhir sekarang, kasus di Minahasa, orang-orang Laskar Kristus kafir Manguni yang membakar musola, dia diwawancarai si Ade Armando. Dia bilang apa? Oh, itu preman-preman agama itu. Oh, FPI itu bangsat itu. Oh, FPI itu radikal itu. Ade Armando. Makanya kalau saya sampaikan ceramah, kalau di tempat ini kurang enak. Saya pengen ceramah itu di depan gubernur, kalau bisa depan Jokowi, biar langsung sampai kepada atasan polisi gitu. Biar hukum ini ditegakkan, diadilkan, betul? Jangan kalau giliran ulama cepat ditangkapnya, betul? Makanya saudara-saudara, Ade Armando kalau diterus-teruskan begitu, saudara, ngina Islam, ngina Allah, ngina FPI, ngina Habib Rizik, jangan tunggu lama, saudara-saudara. Kalau bisa nanti kasih tahu di mana rumahnya, alamatnya, kita serang ramai-ramai, ambilkan bensin, bakar. Kalau disuruh bakar rumahnya Ade Armando, siap tidak? Siap tidak? Nanti dibilang radikal. Siap tidak? Siap tidak? Yang jaga brimob, gede badannya, banyak anjingnya. Bilangi sama Ade Armando, anjing sama Ade Armando sama saja. Anjing sama Ade Armando sama saja. Kira-kira sama anjing berani tidak? Sama anjing berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Kalau mereka musuh kafir, mereka orang-orang munafik, mereka partai-partai barat, mereka cukong-cukong Cina, berani untuk menghina Islam, berani untuk menghina ulama, maka kalian umat Islam yang ada di Cemande, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Umat Islam tidak boleh membakar kalau belum dibakar duluan, saudara. Umat Islam jangan nyerang kalau belum diserang. Cimande ini udah dikenal ratusan tahun yang lalu sebagai keturunan orang-orang yang pendekar. Betul? Gunakan keahlianmu, kependekaranmu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bakar duluan sebelum mereka membakar. Jangan nyerang duluan sebelum mereka menyerang. Jangan mau berperang sebelum kita diperangi. Tetapi saudara-saudara, kalau mereka mengumpulkan Cina-Cina, orang-orang munafik, orang-orang kafir radikal untuk menghalang kita, mereka dulu yang nyerang, mereka dulu yang ingin perang dengan kita. Kalau mereka yang menghadang, mereka yang ingin perang. Kalau mereka yang sudah pengen ngajak perang dengan kita, maka sampaikan ikan bawal, bawa terong, mereka jual, kita borong. Siap borong orang kafir, siap hancurkan naskah Mamadu, siap hancurkan naskah Mamadu. Kalau nanti ada panggilan jihad ke Manado, siap turun ke Manado, siap putihkan Manado, siap hancurkan naskah Mamadu. Hidup Islam Cimande, hidup Islam Cimande. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap hancur, siap binasa, siap kehilangan nyawa, siap mati. Angkat tangannya Allah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya punya hidup sudah saya wakafkan untuk Allah dan untuk Islam. Walaupun umur saya muda, walaupun saya ini kata orang masa depannya masih panjang, andaikan mati untuk membela Allah adalah suatu kehinaan, maka saya tidak akan lari dari kehinaan itu. Dan andaikan mati di jalan Allah di waktu muda itu adalah suatu penyesalan, maka saya tidak akan pernah menyesal mati dalam keadaan muda untuk membela agama yang benar, yaitu agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang saya sampaikan, tolong jangan ada lagi perpecahan. Boleh bikin ormas, tapi jangan sampai berbuat pecah dalam ukhuwah persatuan umat Islam. Setuju? Setuju? Kira-kira orang Cimande siap bersatu nggak? Siap! Siap bersatu nggak? Siap! Nanti kalau ada apa-apa tunggu Ustadz Mutis saja, tunggu rombongan yang lain saja, tunggu komando dari ulama. Kalau kata Ustadz Mutis, para habaib Habib Zain, kita semua datang ke Jakarta, kira-kira orang sini siap nggak ke Jakarta? Siap! Kalau nanti ada kapal ini gratis yang bisa ngangkut ke Manado, orang Cimande siap turun ke mana? Siap mau perang betul? Siap mau perang betul? Siap mau mati betul? Siap bela musola yang dihancurkan? Siap hancur? Siap binasa? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Kalau tidak tersinggung, innalillah, mudah-mudahan cepat mati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.